Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Haryadi. Saya adalah mahasiswa semester 2 Universitas Mercubuana jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Fakir Berbahasa Indonesia. Latar belakang fakir berbahasa Indonesia ini adalah ketidakmampuan untuk memahami, berbicara, atau menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat mempengaruhi dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari individu atau seseorang. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mengakses informasi pendidikan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Masalah ini seringkali diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, dan lingkungan tempat yang kurang memadai. Dalam konteks yang semakin global dan digital, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik juga menjadi faktor kunci dalam mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi modern. Oleh karena itu, isu fakir berbahasa Indonesia menjadi semakin penting untuk diteliti dan dipahami, terutama dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan sosial. Pembahasan faktor dan konsep dari fakir berbahasa Indonesia ini mengacu pada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami ketidakmampuan atau keterbatasan menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional negara Indonesia, fenomena ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia melalui beberapa cara, yaitu di slide berikutnya. Fenomena fakir berbahasa Indonesia tercermin melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak memadai. Misalnya terdapat seseorang yang seringkali kebingungan dalam mengucapkan bahasa formal, bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan menggabungkan beberapa bahasa, baik bahasa daerah, bahasa gaul, atau bahasa kekinian yang lainnya. Yang kedua, keterbatasan dalam berbicara dan menulis bahasa Indonesia. Keterbatasan ini terjadi pada seseorang yang seringkali kebingungan dalam berbicara dan menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya ini menghambat atau membatasi bahasa dalam wawancara pekerjaan, dalam mengakses informasi, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kesulitan dalam akses informasi. Seseorang yang fakir berbahasa Indonesia seringkali kebingungan untuk mengakses informasi, baik itu informasi secara digital maupun secara langsung. Seringkali seseorang kebingungan terhadap cara akses atau memaknai informasi. Contohnya akses informasi pendidikan, informasi teknologi, atau informasi hukum dari pemerintah, dan lain sebagainya. Yang keempat, terbatasnya partisipasi dalam kehidupan sosial. Seseorang atau kelompok yang merasa dirinya kurang ahli berbahasa Indonesia seringkali membatasi dirinya dengan masyarakat sosial, dan seringkali kebingungan atau kita sebut saja seperti orang introvert atau malas untuk
bersosialisasi. Yang kelima, stigma sosial. Seringkali seseorang yang fakir berbahasa Indonesia mendapat stigma sosial negatif di masyarakat karena dianggap kurang berpendidikan dan kurang berintelektual dan lain sebagainya. Penanggulangan dari krisis ketidakmampuan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada peningkatan pendidikan bahasa Indonesia melalui pendidikan formal dan non-formal, individu atau kelompok. Individu atau kelompok yang mengalami ketidakmampuan berbahasa Indonesia dapat diberikan pelatihan dan bimbingan dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kursus dan pelatihan keterampilan bahasa. Program ini mencakup pelatihan berbicara, menulis, dan memahami bahasa Indonesia. Yang ketiga, promosi kesadaran bahasa dan budaya. Contohnya kampanye dan program kesadaran bahasa dan budaya dapat membantu mengurangi stigma sosial terkait dengan ketidakmampuan berbahasa Indonesia. Ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberagaman bahasa di Indonesia. Yang keempat ada pendekatan eksklusif dalam pendidikan. Sekolah dan lembaga pendidikan dapat mengadopsi pendekatan inklusif yang mempertimbangkan keberagaman dan budaya terhadap siswa. Guru juga dapat menerapkan strategi pengajaran yang mendukung siswa dengan tingkat keterampilan berbahasa yang berbeda. Yang kelima, ada penerjemah dan pelayanan bahasa. Menyediakan layanan penerjemah atau penafsiran dalam bahasa Indonesia bagi individu atau kelompok yang memerlukan akses layanan kesehatan dan layanan sosial. Dan menyediakan informasi dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kesimpulan, untuk mengatasi masalah fakir berbahasa Indonesia ini diperlukan berbagai tindakan seperti peningkatan bahasa Indonesia, kursus dan pelatihan keterampilan bahasa, dukungan dalam pekerjaan, pendekatan inklusif dalam pendidikan, penerjemah dan pelayanan bahasa, promosi kesadaran bahasa dan budaya, serta dukungan kebijakan yang relevan. Melalui upaya ini kita dapat membantu individu atau kelompok yang mengalami ketidakmampuan berbahasa Indonesia untuk mengatasi keterbatasan bahasa mereka, meningkatkan akses mereka terhadap berbagai layanan dan peluang, serta mempromosikan inklusivitas dan kesetaraan dalam masyarakat Indonesia. Pentingnya mengatasi masalah fakir berbahasa Indonesia tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok yang terkena dampak, tetapi juga pada pembangunan sosial, ekonomi, budaya yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Oleh karena itu, perhatian dan tindakan lebih lanjut dalam hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkesempatan bagi semua warganya. Yang terakhir ada saran dari kasus fakir berbahasa Indonesia ini adalah peningkatan pendidikan bahasa Indonesia. Yang kedua, pelatihan keterampilan bahasa yang lebih luas. Yang ketiga, dukungan dalam pekerjaan. Yang keempat, ada pendekatan inklusif dalam pendidikan. Yang kelima, ada layanan penerjemah dan penafsiran yang lebih luas. Yang keenam, kampanye kesadaran bahasa dan budaya. Yang ketujuh, ada pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, dorongan positif untuk belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Ridho Haryadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.